Amin. Shalom. Shalom. Ya, silahkan ada yang boleh membaca satu orang dari bahan Alkitab Efesus 1 ayat 3 sampai 10. Siapa? Silakan. Renungan firman kita dalam ibadah hari ini yang terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai yang ke-10 dengan judul perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Beginilah bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Amin. Baik, terima kasih. Saya membaca dari ayat 9 dan 10 sebagai penekanan dari perikop ini. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang di bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan ini adalah ungkapan wahyu rahasia Allah yang disampaikan kepada Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Efesus dan kepada semua orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan ini, termasuk kita pada hari ini, terutama saudara-saudaraku, saudara yang saat ini ada dalam kondisi di binaan di lapas kelas 1 Pekanbaru ini. Saudara-saudara, apa yang kita baru nyanyikan tadi persis sekali seperti apa yang dimaksudkan intisari dari firman Tuhan ini. Bahwa segalanya adalah baik dan tidak ada yang kebetulan. Sepanjang orang melihat itu dari kacamata iman di dalam Kristus Yesus. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ada rahasia yang sangat luar biasa yang tidak dapat dipahami oleh manusia dunia ini. Oleh siapapun, orang-orang pintar, oleh sarjana manapun, oleh profesor apapun, yang tidak dapat dipahami. Tetapi kita bisa mengerti dan mengimani sebagaimana Rasul Paulus yang sudah diberikan wahyu ini kepada dia dan disampaikan kepada jemaat Efesus termasuk juga kepada kita saat ini. Saudara-saudara,
ada rahasia yang sangat luar biasa di dalam firman Tuhan ini yang mengatakan bahwa kita orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus sudah dipilih Tuhan. Kapan dipilihnya? Itu yang dikatakan di ayat 4. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Wah, luar biasa saudara-saudara. Sebelum dunia ini diciptakan, Tuhan kita sudah dipilih. Ya, kalau manusia dunia ini dengan akal pikiran logikanya, ya dia mengatakan sok-sokan. Kok bagaimana kalian mengatakan sebelum dunia udah berapa umurmu? Nah, dia akan berpikir secara logika duniawi. Logika manusia. Akal pikiran manusia. Seperti itulah cara manusia memahami apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini sebagai rahasia kebenaran yang tidak akan mungkin bisa dimengerti oleh orang-orang pintar dunia ini. Karena hikmat dunia tidak akan sanggup menjangkau rahasia Allah. Tetapi berbahagialah kita, bersyukurlah saudara juga. Kalau pada hari ini firman Tuhan ini sungguh memberikan kepada kita iman percaya, pengertian yang rahasia dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih di dalam Kristus. Yang sudah dipilih sebelum dunia ini dijadikan Allah. Ya, saudara-saudara yang dikasihi, kata kunci di dalam Kristus. Kita akan mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, rahasia kebenaran firman ini yang tidak dapat dipahami oleh manusia dan yang tidak disukai pasti oleh iblis untuk kita ketahui bahwa kita yang di dalam Kristus adalah orang-orang pilihan Allah yang sudah dipilih sebelum dunia ini diciptakan Allah. Nah, jadi bagaimana kita coba memahami? Saudara-saudara, mungkin kita bisa buat analogi sederhana. Seperti seorang pelukis, sebelum dia melukiskan di atas kanvas, sebelum dia membuat kuasnya dengan catnya di atas kanvas, tentu di benaknya itu sudah ada apa yang mau dia lukiskan di atas kanvas itu. Nah, karena itu seperti demikian jugalah kita. Kita ini sebagai orang-orang yang sudah ada di dalam benak hati Tuhan, tetapi baru dinampakkan secara lahiriah, secara fisik. Persis seperti seorang pelukis itu melukiskan di atas kanvas. Ya, itulah tanggal lahir kita. Dengan demikian maka kita boleh memahami bahwa secara rohani di dalam Tuhan Yesus, kita ini sudah ada sebelum dunia ini diciptakan Allah. Kita orang-orang yang sudah terpilih untuk menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, menunjukkan karya maha agungnya di tengah-tengah dunia ini. Seperti itu juga yang dilakukan oleh seorang pelukis. Dia mau menunjukkan karyanya untuk dapat dilihat oleh manusia, oleh orang-orang. Apa yang ada di dalam benak hatinya itu, maka dia curahkan dalam kanvas dengan cat, dengan kuas. Dan itulah yang menjadi karya seorang seniman yang bisa dikagumi oleh para penikmatnya. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Tetapi kata kunci tadi di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang terpilih untuk menunjukkan keagungan Tuhan, karyanya di tengah-tengah dunia ini. Dan sebelum kita dilahirkan, kita sudah ada di dalam benak dan hati Tuhan yang di dalam Kristus. Hendak dipakai, digunakan menjadi kemuliaan bagi Tuhan di tengah-tengah kenyataan duniawi ini. Nah, karena itu saudara-saudara, pemahaman yang seperti ini
hanya dapat kita pahami, kita imani di dalam Kristus. Tanpa Kristus atau di luar Kristus, itu nonsen, itu omong kosong. Dan orang katakan seperti yang dikatakan orang tadi, sok-sokan kalian, bagaimana udah berapa tahun umurmu? Nah, orang akan berkata seperti itu kalau dia dengan kacamata duniawi ini, dengan hikmat dunia. Demikian juga kepada kita, kalau kita tidak di dalam Kristus, kita tidak diberikan pemahaman di dalam Roh Kudus untuk mengerti rahasia firman Tuhan ini, kita tidak akan pernah percaya dan tidak akan pernah mengerti. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus juga kepada kita sebagai rahasia kebenaran Allah, tadi pertama kita dimaksudkan oleh Allah, dinampakkan, dilahirkan, dinyatakan secara fisik di tengah-tengah dunia ini. Tujuan Allah adalah untuk menampakkan karya agung, kemuliaannya bagi manusia, bagi dunia ini, supaya Allah dapat dikenal. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau kita juga bisa mengerti bahwa kita adalah karya cipta Allah seperti lukisan dari sang seniman itu, pahamilah bahwa kita adalah karya agung Allah. Untuk memuliakan Allah, dipakai oleh Allah untuk menampakkan kepada dunia ini siapa dia sesungguhnya yang maha agung dan mulia itu, sang seniman agung itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, biarlah kita juga boleh menjadi lukisan indah yang menampakkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua saudara-saudara, kalau dikatakan juga di ayat 3, dalam Kristus telah dikaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Telah, bukan akan. Telah dikaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ya, saudara-saudara, coba kita memberikan jawaban dalam hati kita sedikit ya tentang mana yang lebih utama, yang lebih penting. Harta rohani atau harta jasmani? Harta rohani itu tidak kelihatan. Harta jasmani itu materi yang bisa diukur dengan rupiah atau dengan dolar atau dengan ukuran-ukuran dunia ini. Tetapi kalau harta rohani itu tidak bisa diukur karena memang tidak sepadan nilainya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, bagi orang-orang yang di dalam Kristus yang dimaksudkan di sini sebagai hasil karya lukisan Allah yang maha agung, yang indah itu, bagi kita sudah dikaruniakan, sudah bukan akan. Segala berkat rohani yang ada di dalam sorga sudah dikaruniakan kepada kita. Nah, ketika kita hadir di tengah-tengah dunia ini, tentu kita membutuhkan materi. Kita membutuhkan hal-hal yang fisik, yang jasmani. Termasuk makanan, minuman, pakaian, dan segala-galanya. Tetapi itu tidak akan menjadi lebih berharga. Tidak akan lebih penting daripada harta rohani yang dari sorga yang sudah dilimpahkan Tuhan kepada kita. Dengan demikian kita mau belajar untuk merenungkan bagaimana kita dalam kehidupan di dunia ini ketika kita diberikan Tuhan harta kelimpahan ataupun sebaliknya sama sekali tidak ada harta-harta materi duniawi ini. Ketika kita sudah mengerti dan beriman bahwa harta sorgawi itu sudah diberikan kepada kita, maka tidak menjadi persoalan bagi kita ada atau tidak harta materi di dunia ini bagi kita. Karena itu bukan lagi menjadi sesuatu yang ukuran penting bagi kita. Artinya saudara-saudara, dengan harta sorgawi yang sudah diberikan Allah kepada kita itu, ya iman kita di dalam Yesus Kristus ya. Apa yang kita imani di dalam Yesus Kristus? Ya penebusan dosa, pengampunan,
segala kebaikan dan bahkan terutama janji kehidupan kekal, dan kita juga akan bersama-sama dengan Dia kelak, bersama dengan Kristus di dalam sorga. Inilah yang memberikan kepada kita keyakinan juga kesabaran ketika kita ada di dunia ini, sehubungan dengan hal-hal yang merupakan harta duniawi. Sehingga ada atau tidak harta dunia, kita tidak akan tersandung. Karena kita sudah mempunyai harta rohani yang melimpah, yang diberikan Allah dari sorga. Yang membuat kita menganggap betul-betul dunia ini tidak ada artinya dan terlalu kecil. Dan tidak akan membuat kita jatuh kembali kepada dosa yang menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Nah, karena itulah saudara-saudara, bagi orang-orang yang sudah hidup dalam rahasia firman Tuhan ini, tidak menjadi persoalan bagi dia hartanya berkelimpahankah atau sama sekali tidak punya harta, tetapi dia sudah mempunyai harta sorgawi yang membuat dia juga mengerti bahwa hidup sementara ini bukan sesuatu yang terutama. Tetapi ketika dia ada di dunia ini, yang terpenting bagi dia adalah menunjukkan bahwa dia adalah pemilik harta kekal di sorga, sebagaimana wujud dari karya agung Allah untuk menampakkan kemuliaan Allah bagi dunia ini. Dengan demikian juga saudara-saudara, maka kita bukan kebetulan dalam kehidupan kita ini. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan bagi kita. Apapun yang terjadi bagi kita itu adalah dalam rangka Allah mau memakai kita untuk menjadi wujud dari karya agungnya, lukisan agungnya, untuk dunia ini bisa mengenal Allah, untuk manusia ini juga bisa memuliakan Allah melalui kehidupan kita yang adalah karya agung Allah. Dengan kacamata yang sedemikian inilah kita akan mengerti bagaimana hidup kita ini harus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dan kasih-Nya kepada dunia ini. Nah, saudara-saudara, saya pikir dengan memahami rahasia firman Tuhan ini, saudara juga tidak akan menyesali apa yang terjadi kepada saudara saat ini. Kita tidak akan perlu cemburu atau iri hati atau benci kepada orang-orang yang berkelimpahan. Shalom, sudah bisa didengar? Shalom, bisa Pak? Ya, memang agak ada gangguan sinyal ini ya, tetapi ini juga kita berdoa supaya firman Tuhan ini tidak menjadi putus dan saudara juga tidak menjadi terganggu untuk menerima rahasia firman Tuhan ini. Nah, karena itu saudara-saudara, kalaupun kita berkelimpahan harta atau tidak ada sama sekali atau sebaliknya, kita melihat orang lain yang mempunyai harta kelimpahan, kita tidak akan cemburu, tidak akan iri hati, dan tidak akan terjatuh kepada dosa untuk mengambil apa yang punya orang lain, atau kita sendiri tidak akan pelit untuk tidak menolong orang lain ketika kita diberikan Tuhan kelimpahan lebih dari apa yang cukup bagi kita. Nah, karena itulah saudara-saudara, di ayat 4 ini dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita menjadi penampakan wujud nyata karya agung Allah, lukisan agung Allah untuk dapat dilihat oleh dunia ini dan dikenal siapa Allah, sang maestro seniman agung itu dengan karyanya dalam kehidupan kita, dalam diri kita, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, jadi bagi dunia ini, Allah memakai kita sebagai karya agungnya untuk menampakkan kemuliaannya supaya orang-orang juga memuliakan Tuhan. Tetapi bagi kita sendiri, supaya kita kudus dan tak bercacat sepanjang kita hidup. Karena kita kelak juga akan berkumpul bersama-sama dengan Kristus
di dalam kemuliaannya di dalam sorga. Dan karena itulah penebusan di dalam Kristus itu memberikan kepada kita kelepasan, keselamatan, dan kehidupan kekal. Dan kita juga akan dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus sebagai kepala yang akan membawa kita kembali ke sorga. Dialah yang mempersatukan kita, dan kegenapan janjinya itu Dia akan nyatakan ketika kita kelak akan berjumpa di dalam sorga bersama-sama dengan Kristus, Sang Kepala yang sudah menjadikan kita anak-anak pilihan Allah. Ya, saudara-saudara, semoga dengan firman Tuhan ini kita juga sungguh-sungguh dengan tekun, dengan rendah hati, dengan syukur untuk menghayati kehidupan yang dimaksudkan oleh Tuhan, menjadikan kita karya cipta agung, lukisan agung Allah itu, baik kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada dunia ini, maupun kepada kita, supaya rencana agung Allah itu juga boleh menjadi bagian dari kehidupan kita kelak bersama-sama dengan Yesus di dalam sorga. Tuhan memberkati, dan saudara juga diberikan kedamaian, ketenangan, kesejukan, dan juga kesabaran menghadapi kenyataan hidup ini. Sebab tidak ada yang kebetulan. Semua itu dalam rancangan Allah. Semua pengalaman apapun yang kita dimaksudkan oleh Allah adalah untuk membuat kita supaya kudus dan tak bercacat bagi diri kita, tetapi juga bagi lingkungan kita, untuk menampakkan karya agung kemuliaan Tuhan, supaya semua orang juga boleh memuliakan, memuji-muji Tuhan. Amin.